Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Haleluya Tuhan. Kami datang kepadamu di kesempatan ini untuk mendengar kembali firman-Mu. Beritahukan isi hati-Mu kepada kami di dalam nama Yesus. Biar hikmat, pengertian, kebijaksanaan dan Roh Kudus menerangkan isi hati Tuhan. Dan Tuhan, ulurkan tangan-Mu, sembuhkan kami yang sakit. Berkati kami di kesempatan ini lagi di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, silakan kembali ke tempat. Salam semuanya. Bolehkah senyum kiri, senyum kanan? Ya, puji Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-5. Keluaran pasal yang ke-5 kita baca ya di ayat pertama sampai ayat yang ke-3. Keluaran pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Mari kita berdiri kekasih Tuhan, kita berdiri semua, kita baca ayat ini dengan cara bergantian karena cuma 3 ayat. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu berkatalah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan kami nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, puji Tuhan. Hari ini tanggal 18 Agustus. Ya, kemarin sudah ada perayaan di mana-mana. Ya, upacara bendera, upacara kenegaraan, dan pasti di sekolah-sekolah semua tempat, saudara. Dan tidak mengurangi apa yang kita sudah rayakan kemarin. Tema hari ini kita bicara tentang ya dimerdekakan, untuk memerdekakan. Saudara, ya ini tema yang kita akan renungkan bersama menurut ayat bacaan ini. Di ayat yang kedua disebutkan begini, tetapi Fir'aun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya? Untuk membiarkan orang Israel pergi, tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Nah ini saudara, ini Fir'aun ini satu generasi dengan Musa, ya, bernama Ramses, ya. Jadi Fir'aun itulah gelar, bukan nama orang, tapi gelar jabatan kepemimpinan di Mesir di zaman itu, ya. Sekarang sudah zaman demokrasi, presiden Mesir, saudara. Dulu pakai nama Fir'aun, artinya ya seorang raja yang memerintah di tanah Mesir, ya. Dan raja ini punya anak bernama Ramses, saudara, satu umur dengan Musa waktu mereka masih bayi, ya. Dan tatkala Musa usia 40 tahun, ya, kisahnya seperti ini supaya kita bisa ngerti dulu. Jadi Musa dilahirkan, ya, punya ayah bernama Amram dan ibu bernama Yokebed. Dua-duanya turun Lewi, saudara, punya anak bernama Musa. Dan waktu Musa lahir, keluarlah perintah atau dikrit dari aturan undang dari Fir'aun bahwa seluruh pria yang lahir orang Ibrani harus dibunuh. Ya, harus dibunuh, saudara. Nah ini, jadi tinggal kalau wanita biar aja, kalau pria dibunuh, saudaraku. Nah ini. Itu ada ketakutan yang mengerikan di hati Fir'aun ini, saudara. Dan usia 3 bulan, Musa dibuang ke sungai Nil oleh ibunya dengan iman. Ya, karena kebanyakan kita itu nggak ngerti.
ya masa depan kita seperti apa saudara, nggak ngerti saudara. Tapi doa iman itu bisa membuat Tuhan akan melakukan pembelaan. Bilang amin. Kadang-kadang kan kita kan dibohongi, ditipu atau apa saudara, nggak tahu apa di depan kita. Itu bukan nekat saudara. Doa yang lahir dari iman membuat Tuhan akan turun tangan, memberi cara Tuhan untuk menolong. Seperti orang tua Musa ini, mereka berdoa dengan sungguh selama 3 bulan, saudara bayangkan, 3 bulan mereka doa. Karena sudah keluar perintah, undang-undang Mesir. Lalu dengan hati yang bukan sedih, hati yang penuh pasrah kepada Tuhan, mereka harus membawa Musa ini dan dihanyutkan di sungai Nil. Zaman itu belum ada kamar mandi, zaman purba. Sehingga mereka belum punya kamar mandi orang Mesir, mereka mandi di kuala. Dan ternyata Tuhan menggerakkan putri Fir'aun. Nah, pergi mandi, dilihat, ada itu sebuah keranjang ada hanyut. Dan dia suruh, coba lihat. Dilihat Musa menangis saudara. Mungkin kedinginan. Sementara di tepi sungai, itu kakaknya Miriam lagi intip saudara, lagi bahoba, lagi intip. Dan putri Fir'aun melihat bahwa Alkitab berkata karena iman, maka Musa dipanas elok wajahnya. Luar biasa, dengar. Karena Ibrani 11 mengatakan, oleh karena iman, maka putri Fir'aun menatap wajah Musa dan elok rupanya. Rupawan sekali sudah. Wah, sangat elok. Akhirnya, ya, Musa enggak jadi dibunuh. Mereka berkata, ini pasti anak Ibrani. Kita jaga pelihara aja. Luar biasa. Ini menggambarkan apa? Kalau kita berbuat baik kepada orang-orang yang katakanlah terbuang, hina, papa, ya, perantau, itu saudara kita lagi menolong orang lain untuk bisa punya masa depan. Amin. Bayangkan putri Fir'aun berbuat baik, melahirkan seorang nabi Tuhan yang besar. Bilang amin. Nah ini saudara, itu luar biasa saudara. Jadi ini manusia dibuat seperti ini. Nah, waktu berjalan, di usia sekitar 30 lebih, Musa membunuh orang Mesir. Mengapa? Karena dia melihat bahwa mereka menganiaya ya orang-orang Israel sementara kerja. Dan dia seorang pangeran, saudara, dia bunuh orang ini, Mesir ini, dan dia kubur diam-diam. Ternyata ada orang dapat lihat, dan dia ketakutan. Dia lari jadi orang DPO, saudara. Dia lari ke mana? Ke Midian. Midian siapa? Midian itu anak Abraham dari istri keturah. Abraham punya anak 8. Dan pasti orang ini beribadah seperti Abraham. Mereka menyembah Tuhan seperti Abraham. Karena Abraham punya anak. Itu suku Midian, saudaraku. Jadi ibadahnya, ya, ibadah pola Abraham itu ada di sana, di Midian. Kalau kita di peta, itu di bagian selatan Israel. Ya, nah ini. Ya mereka di situ lalu sampai di Midian, disitulah dia menikah, Musa ini, usia 40 tahun menikah. Ya, menikah, punya istri bernama Sipora. Ada nama Sipora sini? Enggak ada Sipora? Oke, ya, Sipora saudara. Ya, nikah saudara. Untuk nikah berarti mesti kerja. Musa ini mesti kerja. Kerjanya apa? Ya, karena mertuanya punya ternak kambing domba, maka Musa menawarkan diri, melamar kerja kepada mertuanya. Saya bisa menjadi seorang peternak. Tanpa gaji, enggak apa-apa. Dan Alkitab mengatakan waktu dia satu kali membawa kambing domba lewat gunung Horeb atau Sinai, saudara, Tuhan menampakkan diri, saudara. Tuhan menampakkan diri. Masuk ke temanya, saudaraku. Waktu Tuhan menampakkan diri, kalau kita di pasal 3, ya, di pasal 3, saudara, maka poin yang pertama, kalau kita mau dimerdekakan oleh Tuhan, mesti ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Amin. Alkitab
ya di dalam aplikasi Alkitab, saudara, itu penuntun manusia kepada Tuhan. Dan perlu kita pribadi berjumpa manis dengan Tuhan, saudara. Di fase 3, perjumpaan itu apa, saudara? Yang pertama adalah Tuhan pertama akan memulihkan cara pandang kita. Dengan cara bagaimana Musa diperlihatkan oleh Tuhan belukar yang terbakar. Musa melihat, saudara, seseorang bisa berhasil dari apa yang dia pandang, apa yang dimengerti dia pandang. Bila amin. Seorang jadi pengangguran karena dia nggak punya pandangannya, saudara. Yang penting hidup begitu, makan, minum, main game, tidur, bangun. Coba gitu, saudara. Tetapi seorang yang bertemu dengan Tuhan, poin yang paling pertama yang Tuhan lakukan adalah bagaimana pandangan kita diubahkan oleh Tuhan. Hal yang sama ditulis dalam Lukas 4 ayat 18-19. Roh Tuhan ada pada mencelikan mata yang buta, itu pandangan. Betul, amin. Kita akan mengerti apa tujuan kita ada di bumi ini. Apa tujuan kita menjadi manusia? Apa tujuan kita bertemu dengan Tuhan? Apa tujuan kita beribadah kepada Tuhan? Tuhan menyembuhkan pertama ini, saudara. Cara pandang kita. Di negara kita namanya pelajaran wawasan Nusantara. Bagaimana seorang warga negara memandang negaranya. Wawasan Nusantara. Begitupun dari Tuhan, saudara. Kita ini orang penting, saudaraku. Amin. Orang penting. Coba baca Mazmur 8 ayat yang ke-7. Bagaimana Tuhan ngomong lewat Daud seperti ini, saudara. Mazmur pasal 8 ayat yang ke-7. Lihat, saudara. Engkau membuat dia berkuasa. Perhatikan, Tuhan membuat kita berkuasa. Dengar. Tuhan membuat kita berkuasa, saudara. Amin. Amin enggak? Di dalam kamus Tuhan, rencana Tuhan, tidak ada manusia seorang pun jadi pengangguran. Enggak. Semua enggak, saudara. Tuhan membuat kita berkuasa. Perhatikan, atas buatan tanganmu. Perhatikan, segala-galanya kau letakkan di bawah otoritas manusia. Di bawah kakinya. Segala-galanya. Bayangin, saudara. Ya. Nah ini. Jadi, seorang yang beribadah kepada Tuhan, rencana Tuhan yang pertama waktu kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan akan memulihkan pandangannya. Kita lihat di ayat yang ayat pasal 3 kitab Keluaran, saudara. Ya. Ayat yang kedua. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampal semak duri itu menyala tetapi tidak akan api. Nah ini satu gambaran figuratif, saudara, tentang belukar duri yang terbakar, semak duri yang terbakar. Siapa semak duri ini? Itu gambaran manusia. Yesus berkata, ada hati seperti semak duri, ditabur benih, benih tumbuh, semaknya enggak tumbuh jadi kuat besar. Dihimpit oleh semak duri. Itu orang hidup dalam kekhawatiran, ketamakan, keserakahan dosa, saudara. Ada firman, orang Kristen, ada firman Tuhan. Tetapi dia tidak hidup dimerdekakan, saudara. Ini. Itu keadaan manusia. Ini zaman orang Israel di Mesir. Hidup mereka apa? Cuman kerja, bakar batu bata. Batu bata enggak hangus, api besar. Itu gambaran nasib orang Mesir. Hidup hanya untuk kerja dan makan. Enggak ada yang lain. Enggak cari Tuhan, saudara. Nah, maka Tuhan ajar Musa tentang bagaimana dia mengerti keadaan nasib kaum sebangsanya. Dia pernah dan sudah membela Israel dengan cara memakai tangan besi. Membunuh orang Mesir. Tidak. Tuhan tidak mau seperti itu. Saudara, di Taman Getsemani, apa perintah Yesus kepada Simon Petrus? Sarungkan pedangmu. Barang siapa main dengan pedang, dia akan mati dengan pedang. Ini, saudara. Jadi kita mengalahkan atau mengatasi kejahatan bukan dengan pedang, bukan dengan kekerasan,
tetap dengan kebenaran, kebijaksanaan, kekuatan kasih, kekuatan urapan Roh Kudus, saudara. Tuhan ajar Musa, saudara. Itu pertama tentang pandangannya. Yang kedua tentang penyembahan. Tentang penyembahan, saudara. Kenapa penyembahan penting? Penyembahan itulah saat Tuhan memberi kita kekuatan, saudara, dan merubah hidup kita. Kita serupa seperti apa yang kita sembah, saudara. Nah, seorang penyembah bukan karena suara merdu, tidak. Itu faktor kedua, suara merdu, keterampilannya. Faktor pertama, sikap hati, tunduk kepada Tuhan. Pada waktu, poin berikutnya sudah waktu perjumpaan, apa yang Tuhan katakan pada Musa? Akulah Tuhan Allahmu, Allah Abraham, Ishak, Yakub, dan Allah ayahmu. Waktu Musa mendengar, dia tutup mukanya, saudara. Saudara, kehormatan manusia itu di kepalanya. Kehormatan anak manusia di kepalanya, saudara. Coba saudara pergi dan ya tunjuk kepala orang, dia akan pukul saudara. Kepala itu adalah kehormatan. Dan waktu Musa bertemu dengan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan kepada Musa? Akulah Tuhan Allahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah ayahmu. Saudara tahu Musa di Mesir enggak pernah dengar Injil. Tetapi waktu Miriam kakaknya memanggil seorang inang untuk menyusui Musa di istana. Siapa menyusui Musa di istana? Mamanya, saudara. Tapi mamanya menyamar selama 2 tahun. Hubungan Musa dengan mamanya sekitar 2 tahun. Waktu menyusui Musa, saudara. Disitulah Musa diajar tentang Tuhan Allah Israel. Di Alkitab enggak pernah Musa sekolah minggu, enggak ada ayatnya, saudara. Tetapi kenapa Musa kenal Tuhan Allah Abraham Israel, saudara? Diajar oleh ibunya pada saat dia menyusui. Usia anak 1 tahun dia sudah pandai bicara, saudara. Amin. Sudah pandai bicara. Apalagi sampai 2 tahun. Pasti pandai bicara anak ini. Dan diajarkan, Tuhanmu bukan orang Mesir punya Tuhan ini. Tuhanmu Allah Israel. Ini mama aslimu. Tapi jangan kasih tahu Fir'aun dan putri Fir'aun. Saudara, dan itulah disebutnya usia 40 tahun. Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Waktu dia mendengar kalimat, akulah Tuhan Allahmu, dia tutup wajahnya. Kenapa? Dia mengerti yang punya langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, Tuhan yang Maha Kudus menampakkan diri kepada Musa, seorang notabene boronan DPO Mesir. Ya, dalam trauma ketakutan serta Gunung Sinai dekat dengan Mesir, tidak jauh. Saudara, dia masih trauma, luka-luka hati Musa ini, saudara. Makanya Musa perlu dimerdekakan dulu. Merdeka pertama, cara pandangnya. Yang kedua, pola penundukan diri. Dia harus tunduk menyembah Tuhan. Seorang Kristen, seorang anak Tuhan, kalau dia nggak bisa tunduk menyembah Tuhan, dia tidak menyembah Tuhan yang benar. Karena Tuhan tidak pernah menerima penyembahan dan doa orang sombong. Nggak pernah. Saudara baca Lukas 18. Tentang orang Farisi, orang ya pemungut cukai masuk ke bait Allah. Farisi tepuk dada. Dan orang pemungut cukai dia tunduk berkata, aku enggak layak tatap ke langit. Maka poin yang kedua dalam perjumpaan itu membuat kita rendah hati. Bila amin? Halo amin? Rendah hati, saudara. Kalau enggak rendah hati, Tuhan akan didik sampai kita enggak ngerti didikan Tuhan itu. Ada aja masalah muncul. Ya, goncangan muncul di hadapan. Tujuannya apa? Engkau dan saya harus tunduk kepada Tuhan. Itu goncangan, saudara. Dan Musa disiapkan Tuhan menjadi pembebas. Dia mesti mengerti. Kalau dia nggak ngerti cara menyembah Tuhan dengan benar, dia tidak sanggup mengatasi kesulitan. Bayangkan, mengeluarkan 600.000 kepala keluarga tanpa perbekalan. Tidak ada rumah, saudara. Enggak ada listrik, enggak ada air, di padang gurun yang tandus. Bagaimana itu kau kuat menghadapi? Musa, pandangan yang pertama, pandangan dirubah oleh Tuhan.
Yang kedua, penyembahannya. Dia harus tunduk kepada Allah. Tidak ada yang sulit bagi orang menyembah Tuhan. Bila amin. Kenapa Tuhan ngomong dalam Alkitab, Daud, aku sangat mengasihi dia. Apakah Daud nggak punya kelemahan? Punya kelemahan. Tapi kenapa Tuhan suka pada Daud? Karena Daud suka menyembah Tuhan. Itu masalah itu. Begitupun orang semua, Bapak, Ibu, adik-adik. Kesulitan boleh silih berganti, saudara. Hadapi dengan cara tunduk kepada Allah. Lawan iblis, dia akan lari tinggalkan kita. Ya, menyembah Tuhan itu bukan lemah, saudara. Itu bukan orang tidak berdaya, tidak, saudara. Itu kita sebentar menerima impartasi kekuatan ilahi, saudaraku. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Maka poin yang kedua, Musa diajar untuk tunduk kepada dia, menutup wajahnya. Saudara, dan poin yang ketiga adalah dalam perjumpaan itu, tanggalkan kasutmu. Perjalanan kita mesti benar. Langkah kita mesti benar. Nyanyi. Tuhan menetapkan. Sambung. Langkah-langkah orang. Terus. Yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah gitu. Kenapa Tuhan teriak, tanggalkan kasutmu? Artinya langkahmu dari Mesir itu salah. Buang langkah Mesirmu. Buang langkah kejahatanmu. Saudara, memang kalau kita nggak ngerti, kita berontak, ini gaya hidup saya, ini langkah saya, Tuhan nggak boleh atur-atur, ini sudah hidup saya, nggak boleh. Saudara lihat Yakub, saudara, Yakub ini dapat mimpi tentang tangga sampai ke langit. Kejadian 28, saudara. Fase 32, dia nggak lakukan mimpi itu. Dilakukan. Tapi Tuhan perintahkan, kamu balik ke rumah bapamu. Balik. Yakub dan gagah berani. Bawa istri ada 4, anak 12, plus 1, 13 orang. 1 wanita, 12 laki-laki. Bawa pulang, ke kampung. Ternaknya banyak, belang-belang semua dia bawa. Di tengah jalan, dia kirim intelijen, sudah. Informan muncul, bilang bahwa Esau tunggu di depan dengan pedang dan pasukan besar. Serba salah Yakub, saudara. Serba salah. Terus maju Esau tunggu dengan pedang, tombak depan, saudara. Dia mau balik, mertuanya kejar dengan pedang juga, saudara. Mau balik, mati, maju mati, saudara. Dengar baik. Apa yang Tuhan lakukan untuk Yakub mendapatkan kemenangan? Tuhan kasih hikmat kepada dia menyeberangkan hartanya, menyeberangkan keluarga semua. Dia sendiri di Kali Yabok, tepi Kali Yabok, dia berdoa semalam-malaman kepada Tuhan. Tuhan menampakkan diri sebagai seorang yang perkasa yang bergulat dengan Yakub ini, saudara. Menjelang hampir siang, Alkitab berkata Yakub sulit diubahkan. Dengan kalimat Alkitab itu dikalahkan, dan diubahkan. Doa membuat kita berubah. Amin. Pernah bahas doa Yesus di Matius 17? Ya, wahyunya bercahaya dan jubahnya berkilau. Itu perubahan hidup, saudara. Doa Yakub tidak bisa mengubahkan dia, walaupun semalam-malam dia berdoa, saudara. Dengan sangat terpaksa. Apa tindakan Tuhan? Tuhan pukul sendi pangkal pahanya. Sampai Yakub cacat. Baru dia bisa rendah hati. Jangan tunggu Bapak Ibu adik-adik. Cacat baru rendah hati ini boleh. Rendah hati itu pilihan, keputusan. Amin. Dan kesukaan. Rendah hati itu identik dengan takut akan Tuhan, saudara. Halo? Karena orang sombong itu musuh Tuhan, bukan sahabat Allah. Rendah hati. Maka Tuhan teriak, hai Musa, tanggalkan kasutmu. Kelebihan Musa, saudara, dia taat, saudara. Dia enggak memberontak kayak Yakub. Wah, Yakub, dia Tuhan lihat orang ini enggak kalah kan. Enggak berubah ini anak. Ya, Tuhan bukti. Jangan tunggu cacat.
Mending fasung seperti saudara. Coba lihat kiri kanan. Fasung toh? Fasung. Coba lihat kiri kanan senyum. Kalau boleh main mata ke sebelah. Fasungan. Amin. Iya toh? Fasung berubah, rendah hati, jangan sombong. Amin. Halo? Halo? Ini saudara. Tanggalkan kasut. Musa lakukan saudara. Halo? Musa lakukan. Pemulihan mau satu lagi tentang pemulihan. Tuhan ngomong begini, masukkan tangan ke dalam jubahmu. Faktor hati saudara. Dia cabut tangannya kusta saudara. Apa itu kusta? Itu penyakit terkutuk saudaraku. Di dalam Matius 10 ayat yang ke-8, tahirkan orang kusta. Itu perintah Tuhan. Orang kusta zaman Musa sampai zaman Yesus dipisahkan. Itu penyakit menular yang berbahaya. Itu penyakit karena pemberontakan saudaraku. Maka pemulihan yang keempat adalah pemulihan hati. Halo, amin? Amin saudara? Hati ditahirkan saudara. Nah ini. Kenapa? Dari hati muncul apa? Kita baca Matius 15. Ayat 18. Mulai kita lihat di layar ini. Matius pasal 15 ayat 18. Ya. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang. Apa tuh? Baca di bawah. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Ada di sini enggak masih pikiran jahat? Sakit hati pikiran macam-macam muncul. Ya, sampai doa pun jahat saudara. Ya, Tuhan kutuk pangana. Oh, bagi. Sampai doanya jahat saudara. Saking emosi, saking kepahitannya. Segala pikiran jahat. Nah ini dari hati muncul. Terus apa lagi? Pembunuhan. Pembunuhan berawal dari benci. Bagi. Coba 1 Yohanes 3. Nanti balik lagi ayat ini. Ayat 15. 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Tunjukkan layar dulu. 1 Yohanes pasal 3. Ya. Setiap orang yang membenci saudaranya, semua sambung, adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh tapi memiliki hidup kekal dalam dirinya. Tuh. Membunuh berawal benci. Ya. Nah boleh benci. Halo? Saya percaya semua baik-baik semua. Amin. Ada masih baku benci di sini? Ada? Halo? Ada juga orang membenci dirinya, saudara. Betul tidak? Kenapa kita begini dah? Gembrot kong hitam lagi. Aduh, rambutku sebegini dah. Aduh, bikin malu. Itu benci diri. Jangan. Terima dirimu apa adanya. Amin. Halo, amin. Nah, boleh benci diri. Kita sebegini dah. Jangan mengandai-andai saudara, mengandai-andai. Seandainya aku lahir di Korea Utara, mataku cipit. Ternyata lahir di Nusa Utara, bukan Korea Utara. Aduh kasihan. Ini boleh. Iya toh? Nggak boleh benci diri, iya toh? Betul tidak? Ada benci kulit lagi, hitam begini. Halo. Kidung Agung pasal 1 ayat 3 bilang, aku memang hitam, tapi manis. Amin. Kata saudara, memang aku hitam tapi manis. Itu kecap itu sudah. Oke, enggak apa-apa, hibur diri jo. Iya toh, daripada kita di muka kaca berat, muka sudah model, sudah kap salon, baginan begitu. Pistrika rambut dulu, biar jo sudah. 1 bulan berubah lagi jadi awal lagi, asing lagi saudara. Oke, jadinya boleh benci. Ya, atau balik lagi Matius 15 tadi, ayat 19. Coba. Oke, baca. Kita ngerti ini. Ya. Persinahan tuh, ya. Persinahan ajaran Kristen berawal dari rasa cinta, rasa naksir gitu loh. Iya tuh. Wah, cantik sekali dia. Roh benih persinahan semasa saudara. Iya tuh. Halo? Memandang cara birahi. Iya tuh. Kayak Tante Potifar memandang Yusuf, ganteng sekali, baru 18 tahun, udah anak rajin dang, waduh. Ya, dia tunggu sampai Om Potika kantor baru, wah, dorong dua main mau
godain saudara. Yusuf nggak mau. Yusuf bilang, kita nggak kejar. Saya bukan perampok istri orang. Saya punya visi pemimpin besar. Ya, Yusuf lari tinggalkan. Makanya pencobaan mesti lari tinggalkan. Enggak bilang enggak. Kita tengking dalam Daris. Enggak bisa. Daris nggak mampanya begitu. Enggak bisa. Mesti lari ke tinggal. Kenapa? Karena Tuhan mendesain manusia kabel listrik telanjang. Sudah tahu? Pernah lihat kabel listrik? Telanjang dan 2 dan ketemu pasti koslet. Itu pria wanita saudara. Enggak bisa, enggak. Kan berjalan sambil bahasa roh. Enggak apa. Ngomong bahasa roh. Rohani banget saudara. Saudara. Enggak. Tertengking pakai darih biar Tuhan berdarah-darah lagi. Enggak akan mampan saudara. Maka Yusuf pakai, ya, dia tinggal lari ke tinggal. Tuanya konsulin seorang Samaria, di mana? Di sumur yang siang bolong jam 12, alam terbuka di sumur. Konseling, saudara. Ini saudara. Jadi bahaya dosa itu. Dosa moral. Ya, itu tidak. Dosa ini kalau nggak bertobat itu apa? Ini udah hukumannya macam-macam, saudara. Lihat Raja Daud, saudara. Dia doa, tapi doa itu saudara, dia tahir tapi akibat itu terus turun pada anak-anaknya saudara. Mengerikan saudara. Nah ini. Jadi kenapa Tuhan harus menyuruh Musa masukkan tangan ke dalam hatinya saudara. Terus yang berikutnya percabulan, pencurian tuh. Mencuri saudara. Ya. Mencuri milik orang. Ya. Ini tempo hari kayak bikin gudang di sini, saudara. Awal dapat kintal, masih kebong, di sana belum ada apa-apa, masih hutan, sini jalan aspal ada, bikin gudang. Ya, taruh kayu, orang pencuri kayu, saudara. Ya, taruh lampu Petromax, lampu pompa. Dulu kan belum ada listrik, taruh lampu pompa, orang pencuri akan. Ya, taruh lentera, orang pencuri akan, saudaraku. Saya bilang, gimana nih? Suruh Tinus mau tinggal jaga, Tinus takut. Masih remaja tuh, masih SMP, takut dia. Ya, Tinus boleh dibawa, takut kita. Bahkan laki-laki besar takut saudara. Tahu sekarang jadi security takut enggak? Ya, nah gitu, ya, nah pemberani dia saudara. Orang pencuri saudara. Datang Yunsi dari Langowan, pemuritan jadi pelayan Tuhan. Dia bilang kita mau tinggal di bawah jaga. Berani nggak nak? Berani. Perempuan berani saudara. Laki-laki panako. Tinggal. Dia tinggal saudara. Luar biasa. Jaga akhirnya terbangun pasteri di bawah. Terbangun gereja kecil, terbangun gereja besar saudara. Nah itu ceritanya saudara. Jadi kita lihat bahwa Tuhan tahirkan hati Musa. Lalu apa lagi tadi? Tunjukkan lagi. Nah, sumpah palsu ini banyak mulu jahat, mulu babaleo saudara, batowo dah. Nah gitu. Berdusta menyelesaikan masalah, tetap ada masalah baru akibat dusta itu. Kenapa Abraham minta anak ahli waris? Tuhan tunda 25 tahun. Karena Tuhan tunggu Abraham berubah. Halo, Abraham berubah. Kalau enggak bisa. Sudah lihat, 8 anak Abraham secara biologis, saudara, hanya 1 dipilih Tuhan. Ya sudah, yang lainnya enggak. Abraham gagal menepati apa impian, pandangan dia bahwa anak mesti bintang. Anaknya banyak jadi pasir, daripada bintang cuma 1, saudara. Maka ada keluar pantun dulu, dang. Ya, saudara. Beribu-ribu bintang di langit, hanya 1 yang terlihat. Yang lain dipilih awan. Itu pantun jatuh cinta, saudara. Jadi kalau kita lihat sini bahwa itulah makna pertama, perjumpaan Tuhan dengan Musa dalam hal pemulihan hidup. Pertama pandangan, saudara. Yang kedua perjalanan, saudara. Yang ketiga hatinya, saudara. Dipulihkan oleh Tuhan. Orang pun demikian. Itu baru merdeka. Amin. Halo, amin. Lalu poin yang keempat, diperlengkapi. Apa di tanganmu? Ini kekhawatiran Musa adalah lidahnya dan tangannya nggak mampu bekerja. Maka Tuhan ngomong begini, apa di tanganmu? Tongkat Tuhan.
Apa itu tongkat, saudara? Kekuasaan otoritas. Tangan kita terbatas menolong orang. Enggak punya doi, enggak punya pengaruh, enggak punya apa-apa, saudara. Tapi kalau tangan Tuhan menjelma dalam tangan kita, percayalah, dalam tanganmu ada mujizat, ada kuasa, ada otoritas. Maka Alkitab berkata, tanda orang mereka menumpang antara orang sakit sembuh. Tangan kita bukan penyembuh, tangan Tuhan menjelma dalam diri kita. Tuhan tanya, apa di tanganmu? Waktu Musa berkata, aku nggak mampu, nggak bisa, aku nggak pandai bicara, nggak punya kemampuan. Saya tahu alasan masuk akal, saudara. Masuk akal. Tetapi Tuhan ngomong, apa di tanganmu? Ayo, lepaskan apa di tanganmu. Sama seperti begini. Tuhan ngomong pada Abraham begini, persembahkan anakmu yang paling engkau kasihi, bawa kepadaku. Dengar baik. Yang menghalangi kuasa Tuhan bekerja dalam diri kita adalah kalau orang cinta Tuhan kurang dari apa cinta dunia ini, saudara. Kalau orang lebih cinta uang, cinta keluarga, cinta apapun melebihi Tuhan, orang nggak dia ada kuasa besar. Maka mesti lepas kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus ngomong begini, diterjemahkan hal yang salah. Ngomong begini, barang siapa yang mau ikut aku, dia mesti menyangkal diri, pikul salib dan membenci keluarganya, saudara. Tuhan Yesus ngomong begitu. Sebenarnya terjemahan membenci salah, saudara. Terjemahan mesti begini, lebih memuliakan aku lebih dari memuliakan keluar. Itu bahasa asli begitu, saudaraku. Lebih memuliakan aku atau Tuhan lebih daripada memuliakan keluarga di rumah. Ini, saudara. Kita boleh mengasihi semua, saudara. Terdengar. Untuk mengasihi Tuhan kita mesti menggunakan kasih agape, mengasihi Tuhan habis-habisan. Itu standarnya. Maka Tuhan ngomong kepada Musa, kalau engkau menggunakan tongkatmu, engkau pasti bunuh orang dengan cara keji. Kalau tangan berlemuran darah, engkau pernah membunuh orang Mesir. Karena seorang pembunuh, dengar baik, darahnya akan berteriak kepada tesbih. Ketika Kain membunuh Habel, darah Habel berteriak kepada surga, saudaraku. Maka Tuhan ingin merubah tangan Musa, saudara. Ya, Bapak Ibu yang sini pernah tempeleng anak, ada? Ibu-ibu yang cubit anak, ada? Tarik telinga, ada? Udah boleh, saudara. Udah boleh pakai tangan kita memukul anggota keluarga kita. Cubit, ada cubit-cubitan, ada? Ibu-ibu, ini boleh, saudara. Halo? Tangan kita hanya digunakan untuk memberkati dan menolong. Halo? Lalu bagaimana pendeta? Pakai tongkat, saudara. Bukan pakai tongkat. Tongkat dan didikan. Iya toh? Mengapa? Di sini, saya mau tanya ulang ya. Di sini, anak-anak, siapa sini takut minta sesuatu langsung kepada bapaknya? Selalu lihat mama, ada nggak? Ada? Coba ya, angkat tangan. Kenapa? Jujur. Nah, ada Sandra sana, sesama. Yoel juga. Ya, saudara. Kenapa begitu, saudara? Itu disiplin yang salah. Ya, maka muncul filosofis di Ambon. Sio tete manise, jaga beta pun. Jadi orang tanya begini, bagaimana model Tuhan itu? Seperti opa. Bapak dan nyanda, jahat bapak. Opa baik. Seperti opa. Maka musuh kata istilah tete manis, sudah. Lagi. Opa boleh, kalau ke rumah bawa cucu, aduh langsung ke warung. Coki-coki, apalagi. Oreo, apalagi. Kalau bapak, aduh kuncuri minta ampun. Maka imis muncul. Tuhan seperti apa? Seperti tete opa dan. Sampai dilagukan. Sio tete manis. Jaga beta pun mamae, sio mamae. Tarik napas lagi, saudara. Sampai nangis-nangis. Itu pengenalan yang salah, saudaraku. Ya, Tuhan melengkapi Musa, saudara. Dengan tongkat mujizat di tangannya, saudaraku. Amin. Kenapa kita menyembah Tuhan, angkat tangan kepada Tuhan? Tanda penyerahan. Ada lagu yang hebat, seringkali termenyanyi juga itu. Berikanku hati
seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tangan, ya toh, seperti tanganmu melakukan semua, saudara. Itu artinya bahwa kita dipulihkan secara utuh dan sempurna seperti Musa. Bilang amin. Jadi kekurangan Musa sudah dipulihkan semua, tinggal satu poin yang kelima yang dipulihkan. Tuhan berikan kemurahan. Itu di pasal 4, saudara. Di pasal 5 aja, pasal yang ke 3 ya, pasal 3. Oke. Pasal 3, saudara, ayat 21. Aku akan buat orang Mesir bermurah hati. Ini rahasia nih, orang mesti tahu, saudara. Supaya bikin acara KKR, apalagi ulang tahun gereja nih bulan depan ini. Tuhan, kami mohon Engkau buat orang-orang Bitung bermurah hati. Amin. Tanpa orang minta dalam bawa cookies, amin. Bawa doi, saudara. Kenapa? Tuhan bikin murah hati. Kalau Tuhan nggak bikin murah hati, orang bawa nasi jaha, ada orang Injil 4 orang. Sejaha lagi. Orang sekarang nggak tahu malu, saudara. Langsung tutup jalan, Jo. Ya, laki perempuan badan sehat-sehat bagus-bagus di jalan bawa karton, sumbangan. Ya, untuk apa? Bangun gereja. Buat apa menyembah Tuhan di gereja model itu nggak ada Tuhan. Ya, saya di sini selalu berdoa begini kepada Tuhan, Engkau buat mujizat agar namamu dan perbuatan aku beritakan bahwa Engkau hebat ajaib. Kalau Engkau buat orang jadi kuncudu, oh lama goyang Jo. Hele pepaya sebolong nggak pernah jatuh kecuali ini. Pernah lihat pohon pepaya? Ada. Sebolong tuh dimakan oleh burung di udara, sebolong nggak jatuh buahnya, saudara. Ini pohon kebanyakan. Daun sepahit kok. Buah nggak jatuh, akar pahit lagi. Oh Tuhan. Ini saudara. Jadi Tuhan latih Musa luar biasa, saudara. 5 prinsip ini. Renungkan baik-baik, saudara. Halo? Kalau Tuhan pakai orang, pasti orang murah hati. Ya, di mana orang pelayan, di mana orang ada, orang percaya itu ada mujizat. Terjadi bukan karena orang punya iman besar, tidak. Itu faktor penentu juga. Dan faktornya adalah doa membuat Tuhan murah hati, membuat orang bermurah hati. Itu tidak. Lihat Musa lah bisa besar karena Tuhan buat putri Fir'aun murah hati. Kalau enggak, ambil peda kemarin mau irisin anak ini. Ini pas orang, wow, kalau putri Fir'aun benci pada bayi Musa, habis dia. Tuhan murah hati. Amin. Betul tidak? Pernah enggak? Siapa sini pernah kecurian? Ada? Kecurian ada? Itu karena saudara tahu, ya, setan buat ya orang jahat hati, saudara. Saudara, jahat hati. Ini pernah suatu ketika di gereja ini. Dulu kita punya keyboard Roland, saudara. Dengan ada mixer, ada power. So bikin terali besi. Pagi hari bangun, anak saya Esther bilang, Pak, itu jendela tak buka. Oh, saya lihat, ya, secungkil terali sebelah. Cungkil, saudara. Masih ada luka di DP koseng, saudara. Ya, saya lihat, wah, keyboard nggak ada. Wah, mixer nggak ada. Wah, power nggak ada. Sebawa pergi. Pergi sebelah sana, luar pagar sana, ada tangga kecil, Pak, di tangga kayu sebelah. Wah, saya bilang, wah, luar biasa. Ya, keyboard, akhirnya beli yang satu Yamaha kecil dengan tergantung ekonomi lagi yang bawain. Di Treman kasih ini satu Yamaha 3000. Ini hilang kaca pakai DP daya tambahan di luar tuh, lihat. Lihat. Itu kejahatan, saudaraku. Di zaman Musa ini Tuhan buat orang Mesir murah hati. Orang jahat apapun, mau dia tamak, serakah, kuncudu kayak apa, saudara, kalau Tuhan yang robah hati pasti murah hati. Bilang amin? Amin gak, saudara? Jangankan manusia, burung gagak Tuhan perintahkan, hei bawa cookies kasih Elia makan. Saya bayangkan burung gagak sampai air mulu meleleh sudah bawa cookies itu. Sampai hotar,
Dia kasih Pak Musa makan, dia Tuhan perintahkan. Jangan manusia, hewan saudaraku. Tuhan perintahkan, bawa kukis, bawa daging, kasih Pak Musa. Padahal burung gagak untung Tuhan yang suruh. Wah, burung gagak puasa mendadak saudara. Enggak ada nafsu makan, bayangkan saudaraku. Ini saudara. Coba bayangkan orang punya uang enggak nafsu mau pakai uang itu. Saudara lihat, Tuhan akan bekerja. Orang melayani Tuhan bukan cari doi, saudara, bukan. Dengar, pekerjaan Tuhan butuh doi. Betul, amin. Banyak pendeta ngomong, nggak perlu bawa persembahan. Iya, ngana penginjil, nggak punya penggembalaan, nggak punya gedung. Tunggu jadwal. Coba ngana gembala ke punya tempat. Butuh uang untuk operasional, betul tidak? Coba lihat di sosmed itu. Coba sedikit orang yang khotbah begitu. Saya pendeta nggak pernah pungut persembahan. Iya, ngana penginjil ngomong tahu. Coba ngana gembala. Ya, pakai AC kan butuh bayar strom, saudara, bayar token, betul tidak? Iya toh? Bayar token, saudaraku. Pakai sound system, pakai ini, pakai kursi, kan butuh biaya, saudaraku. Iya, banyak pendeta kan ngomong begitu, bertobat, baru belum bertobat, baik atau nyanda, yang jadi evangelis, ngomong di media, apalagi zaman media tuh. Kita selektif dia tembus orang ini. Usah kita komen yang negatif biar aja. Itu mulut dia. Oke. Ada pendeta ngomong begitu. Coba ngana gembala. Merindis jauh di kota besar. Kau sewa hotel. Maraya ngana. Iya loh. Begitu. Tinggal kita mengatur baik-baik rezeki. Berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Begitu. Tuhan buat orang Mesir murah hati. Ya, toh. Di tengah jalan sebelum hukum turun, saya terus ambil separuh bikin lembu emas, saudara. Itu sebelum ibadah yang benar Tuhan belum kasih, saudara. Karena ibadah menurut Alkitab itu beda ibadah menurut dunia, saudaraku. Ibadah agama lain beda, ibadah kita dengan Tuhan beda. Musa mesti minta petunjuk dari Tuhan karena Musa nggak punya dosen tentang ibadah. Dia nggak punya dosen, dia berada langsung di kaki Tuhan. Ini Musa ini. Enggak ada orang mengajar dia tentang Tuhan, saudara. Hanya Tuhan menampakkan diri dan Tuhan bawa dia ke Gunung Horeb. Di sana dia belajar. Tuhan kasih tahu, kalau ngana mau ibadah ketemu dengan aku, mesti seperti langkah pertama, ada namanya mesbah korban bakaran. Itu langkah perdamaian. Ada pertumpahan darah di situ, ada pengampunan, ada kolam pembasuhan. Yang ketiga, engkau masuk ruang suci. Itu ada meja roti, ada kaki dian, ada mesbah dupa. Tuhan kasih liturgi seperti itu, gambaran ibadah sendiri. Lalu yang terakhir, engkau masuk ke Ruang Maha Kudus, ada tabut perjanjian. Musa turun, Tuhan bilang turun di bawah suri ibadah lain, menyembah sapi emas. Ya saudara. Mereka berhal, Tuhan tewaskan banyak saudara. Tuhan kirim penyakit saudara macam-macam di padang gurun. Sampai generasi penyembah berhal ini mati semua di padang. Tinggal anak cucu mereka masuk tanah perjanjian saudara. Ini. Jadi lihat bahwa Tuhan ajar Musa sama ajar kita. Sekarang poin kedua yang terakhir saudara. Pertama tentang perjumpaan. Nantikan. Yang kedua tentang memerdekakan. Modal Musa sudah kuat, hati bersih, pikirannya jernih, bagus, saudara. Sudah kenal Tuhan, kuasa Tuhan di tangannya dan kakinya dalam kebenaran. Dia melangkah ke Mesir, ke Ramses tadi. Ya, dia bilang begini, izinkan Israel, anakku yang sulung, kata Tuhan, pergi beribadah kepadanya. Apa kata Fir'aun? Di ayat 2 pasal 5 tadi. Tuhan siapa itu? Kita mau dengar di firman. Ya, Fir'aun menolak mentah-mentah, saudara. Ini pelayan kita menghadapi penolakan, menghadapi tantangan besar. Ya, mulut dunia berkata begini. Ini kenapa dia? Mulut dunia berkata begini, ya. Siapa Tuhan? Aku dengar firman-Nya. Siapa itu Tuhan? Ya, kan? Sekarang dipersoalkan Yesus, saudara. Siapa Yesus itu? Dia hanya anak manusia. Iya toh, dan tanya begini, siapa duluan lahir? Yesus atau Maria? Nah ini. Ya, tinggal jawab sederhana, saudara. HP ini saya beli kapan? Tahun lalu saya beli.
Saya isi Alkitab di dalamnya. Saya mau tanya, HP duluan atau Alkitab yang duluan? Alkitab yang duluan, amin. Sederhana jawab begitu. Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dan dia hanya mengambil rupa manusia. 2000 tahun itu pun hanya 30 tahun, 33,5 tahun. Untuk rencana penyelamatan. Ini sudah. Fir'aun ngomong begitu. Siapa Tuhan itu? Kita mau dengar di firman. Sorry saja. Sorry gitu, kira-kira begitu. Sorry saja Tuhan begitu. Siapa Tuhan? Enggak boleh. Dan kamu enggak boleh pergi ibadah. Nah, saudara. Iya dong. Enggak boleh ibadah. Lalu Tuhan ngomong pada Musa, lepaskan tongkatmu. Jadi ular. Ini cuman sulap-sulap. Tukang sihir, turunkan tongkat kamu jadi ular. Ternyata kekuatan Mesir itu penuh ilmu sihir, saudara. Betul tidak? Begitu pelayan di zaman ini, saudara. Banyak dukun, banyak okultis, banyak opo-opo, banyak ilmu gaib, banyak ilmu santet yang terhadapi, saudaraku. Tapi jangan takut, roh dan kuasa Tuhan menyertai lebih besar daripada roh dunia ini. Amin. Lebih besar, saudaraku. Amin. Kalau orang diperlengkapi nurani murni, kuasa Tuhan ada. Takut apa di bumi ini, saudara? Tidak usah takut. Tuhan beserta kita, dia Immanuel. Amin. Sampai ada anak nama Immanuel. Ada nama Immanuel, sudah ada Immanuel? Ya, Tuhan beserta kita, saudara. Oh, hebat. Sampai itulah ke-10 kematian anak-anak sulung di Mesir. Fir'aun menyerah. Bukan cuma menyerah. Semua orang Mesir ya rame-rame bikin kolekte, saudara. Nih bawa, ini anting-anting, ini semua emas, perak, kekayaan, bawa semua pergi. Waduh, luar biasa, saudara. Ya Tuhan bekerja. Maka orang mengerti rahasia Tuhan dalam kegerakan Tuhan. Iya toh? Ada lagu, curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan kemurahan. Amin. Betul tidak? Betul tidak? Amin. Ya, Tuhan bekerja. Tuhan bekerja dengan dahsyat, saudara. Fir'aun bertekuk lutut, saudaraku. Belum sampai situ, saudara. Fir'aun, Tuhan taruh roh membuat dia sampai garang sekali, kejar sampai di laut Teberau. Dia dalam pikiran berkata, terjebak dorang. Musa terjebak. Ya, salah jalan. Padahal Tuhan punya rencana. Ada pemisahan antara engkau dan aku. Sampai di sana mereka berdiri dan mereka lihat ke belakang. Fir'aun dusuk dari belakang, kejar dari belakang, saudaraku. Dan Tuhan perintahkan, angkat tongkatmu, belah laut. Laut pun terbelah, saudara. Mereka lewat, glory, haleluya, saudara. Sampai seberang. Alkitab berkata, tamborin yang pertama yang terjadi di bumi ini adalah waktu Miriam ambil tamborin, dia menari-nari. Kayak Kesha begini, menari-nari hadapan Tuhan. Oh, Tuhan tinggi luhur mengatas segala perkara. Mereka nyanyi, memuliakan Tuhan, sudah. Ini kemerdekaan terjadi. Dan waktu Fir'aun masuk terjebak bersama pasukannya, saudaraku. Sudah lihat, laut kembali, tutup kembali, mereka semua mati binasa di jalan. Sudah lihat, kebenaran itu akan menyertai kita. Amin. Halo, amin. Halo, amin. Saya dalam doa, dalam kesukaran besar, biasa saya cumu itu ayat. Tuhan, Engkau yang membelah laut, Engkau yang mengeringkan sungai Yordan, Engkau yang menghancurkan tembok Yeriko, Engkau yang membangkitkan Lazarus, lakukan hal yang sama, agar dunia percaya Engkau hebat dan dahsyat. Di dalam nama Yesus terjadi mujizat. Mujizat menjadi, saudara. Ini saudara, halo? Tuhan yang sama. Kenapa Alkitab ini ada silsilah, saudara? Dari Adam sampai kepada kita, pada Yesus, saudara. Membuktikan bahwa Allah yang benar berjalan bersama orang benar, saudara. Amin. Amin, saudara. Ini saudara, kenapa Alkitab ada silsilah? Tujuannya apa? Membuktikan bahwa dari mana asal Allah yang kita percaya sebagai Allah itu? Allah yang menyertai Adam sampai pada Nuh, sampai pada Abraham, sampai pada Musa, sampai pada Daud, sampai kepada Yusuf dan Maria, saudara. Allah yang sama menyertai kita. Ini, saudaraku. Jadi kalau kita percaya kemerdekaan milik kita, Tuhan gak mau
torang diperbudak oleh apapun. Amin. Ada masalah hari ini? Budak apa, saudara? Masalah kebodohan? Tuhan jamah pikiran mata kita jadi pandai. Halo? Ya, masalah ketakutan? Tangan kita lemah, tidak berdaya? Tuhan taruh mujizat tanganmu. Amin. Masalah hati? Tuhan akan mentahirkan hati kita, saudara. Masalah langkah kita yang salah? Tuhan tahirkan langkah kita. Dan Tuhan berkata, pergi, bebaskan orang. Aku menyertai engkau. Dan Tuhan menyertai Musa dengan 3 cara, saya lihat. Cara pertama, mujizat dan tanda ajaib menyertai Musa. Cara kedua, kemurahan dan kebajikan menyertai Musa. Cara ketiga, perlindungan oleh kuasa perjamuan kudus. Di Keluaran pasal 12, saudara. Ada proteksi ajaib. Bahwa kematian tidak akan menghampiri engkau. Karena darah anak domba Allah yang menudungi engkau. Itu proteksi Tuhan. Maka tanda orang percaya, betul kata Yesus dalam Markus 16. Tanda ini mereka orang percaya. Mereka mengusir setan. Mereka minum racun maut, tidak dapat cilaka. Tumpang tangan jadi sembuh orang-orang. Berbicara bahasa-bahasa baru. Punya 2 pengertian. Engkau bisa fasih bahasa asing negara lain. Engkau juga bisa bahasa roh, saudara. Amin. Jangan cuma bahasa roh. Bahasa ini juga. Bahasa Mandarin. Halo? Di Tanjung Merah sana banyak orang sana. Dari Tiongkok punya perusahaan di sana. Bisa nggak orang punya pikiran, pandangan membuka ibadah di orang. Tapi butuh orang bahasanya Mandarin. Halo? Bisa nggak? Anak-anak muda, halo? Woi, bisa nggak? Iya toh? Karena Alkitab berkata, tanda orang percaya. Mereka bahasa baru, amin? Berikan Tuhan, berikan aku bahasa Mandarin jo. Kita mau host orang-orang mata cipit. Banyak Tanjung Merah. Saya kan kemarin ketemu dengan orang Tanjung Merah. Ya, David Katuk. Dia bilang, pendeta, itu di Tanjung Merah banyak sekali orang Chinese itu. Punya visi enggak ke sana menjangkau? Iya betul juga ini. Kita mau tantang hari ini. Hai anak muda orang tua. Ya, boleh enggak? Berdoa, Tuhan berikan kepadaku bahasa asing. Halo? Tanda pertama orang suka belajar bahasa asing itu, saudara. Dan Tuhan kasih kemudahan. Waktu ngomong, bisa ngomong. Wah, sudah. Kira-kira begitulah. Nggak tahu arti juga saya itu. Ya, bisa nggak, saudara? Ini tanda orang percaya, saudara. Betul ya? Halo? Iya toh? Cari ilmu yang bisa menolong orang lain. Tanda orang percaya toh? Tuhan, engkau berfirman. Engkau bisa memberikan aku bahasa-bahasa baru. Aku mau bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Perancis, supaya orang-orang asing, saya mau layani mereka. Halo anak muda? Halo? Kalau orang tua bahasa rojo, iya toh? Anak muda jo, bahasa-bahasa asing, itu tidak. Karena kita akan menjadi pembebas banyak orang. Kita merdeka untuk membebaskan orang lain. Karena itu kesimpulan kita hari ini begini, saudara. Pertama, Tuhan itu mengenal kesusahan manusia. Dia enggak sampai hati membiarkan manusia binasa. Karena dia datang menampakkan diri kepada seseorang, kepada kita. Baik secara bersama-sama maupun secara perorangan. Dia menampakkan diri. Kepada bayi, kepada orang, anak-anak, remaja, pemuda, sampai banyak orang. Dia menampakkan diri, saudara. Dan waktu dia menampakkan diri, dia akan merubah hidup kita menjadi alat dalam tangannya. Jangan takut. Kalau terjadi partner Tuhan, itu hebat. Tuhan lengkapi kita dengan kemampuan. 3 kemampuan yang saya pelajari. Pertama, kuasanya. Yang kedua, saudara, kemurahan kebajikannya. Dan yang ketiga, perlindungannya nyata. Usah takut. Perlindungan Tuhan itu nyata bagi hidup kita. Dia akan menyertai kita semua, dimanapun orang berada.